bagi ekonomi ya Bu ya. Pertama, biasanya kalau untuk yang umum itu kita sering temui itu sebagai pagar tanaman alami, nggak masalah Bu. Biasanya juga dikembangkan itu, tetapi juga digunakan untuk sumber pendapatan yang melalui tanaman pagar tanaman kayak itu alami kayak gitu. Kemudian penghijauan sama pelestarian alam. Kalau misalnya di Jawa Tengah itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mulai melakukan penghijauan dengan daun kelor supaya apa masyarakatnya bisa ngambilin kayak gitu. Apalagi kalau perusahaan rokok ya, misalnya kayak Jarum itu ya di Kudus itu, mereka sudah mulai melakukan penghijauan dengan daun kelor. Nah kalau di sini kan belum tentu ya kabupatennya atau pemangku pemerintahnya belum tentu mau kayak gitu. Itu tergantung kebijakan masing-masing lagi. Lanjut. Nah kalau ini sudah ya lewat aja toh. Nah ini manfaatnya itu pertama sumber pendapatan Bu. Jadi kalau di beberapa daerah mungkin di Banten aja yang saya nemui belum ya. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah dan Jawa Tengah, Jogja, itu rata-rata sudah mulai banyak, iya Jawa Timur juga itu sudah mulai banyak yang membudidayakan daun kelor. Bahkan dia sudah UMKM-nya udah gede, bukan lagi UMKM tapi UKM. Itu bisa mendapatkan bantuan dari juga kayak gitu. Nah nanti saya kasih contoh apa aja yang dibikin kemudian diekspor. Kemudian pengembangan industri lokal. Jadi kalau misalnya di daerah Bantul itu sudah mulai banyak yang membuat misalnya untuk tadi ya tepung itu dijual, dimasukkan di Shopee, di Instagram dijual. Bahkan ibu-ibu kalau misalnya tahu bahkan satu tepung yang tadi dibikin ini misalnya seperti ini itu bisa sampai 70.000. Dan itu pendapatannya tinggi, yang beli banyak online lagi lewat Shopee, lewat Instagram. Nah cuman masyarakat kita kan belum tahu ya apa benar sih ada yang laku. Nah itu makanya kalau ada dari pemerintah daerah ya ataupun desa ya yang bisa menjembatani ya. Menjembatani itu misalnya BUMD-nya bergerak gitu Pak ya. Nah itu bisa untuk bisa menjadi penyalur lah. Karena gini, masyarakat kita itu kan butuhnya yang menyalurkan ya. Butuh distributor ya. Jangan-jangan nanti ibu-ibu sudah nanam daun kelor terus ya udah nggak ada yang menampung. Nah ini kelemahannya kita tuh itu. Kemudian pakan alternatif, mungkin ibu-ibu tahu ya, pakan alternatif mungkin dari ternak juga ya banyak ya. Terus kemudian saya juga KKN itu juga mendorong pakai daun kelor anak-anak mahasiswanya. Terus kemudian dari yang seperti tadi kita bikin makanan turunan itu macam-macam kan. Nah itu dari mana? Dari daun kelor. Kemudian potensi ekspor. Nah ini di Bantul itu sudah mulai banyak diekspor ya. Untuk yang paling banyak itu tepung ya, dijadikan tepung Bu, untuk almaster salah satunya. Nah itu sudah mulai banyak. Tapi memang Pak itu kan nggak mungkin berdiri sendiri Pak. Iya, ada yang memfasilitasi. Salah satunya BUMDes ya. BUMDes yang belum. Padahal penghasilnya kan di sini. Tapi kenapa kok Rawabelong yang terkena? Karena memang orang sini kan pemerintah daerah sini kan kurang memperhatikan. Justru yang memperhatikan malah Rawabelong. Nah ini ya, ini contohnya yang di Bantul itu mereka jemur kayak gitu ya, terus kemudian dijadikan bumbu ya. Nah kemudian diekspor, bukan lagi hanya untuk lokal, tapi diekspor keluar. Lanjut ya. Nah terus manfaat lain nilai tambah produk, terus sumber pendapatan baru sama kesejahteraan masyarakat juga, karena banyak UMKM yang berasal dari daun kelor itu berkembang kalau di Jawa gitu. Banyak yang berkembang menjadi sebuah usaha rakyat ya, usaha rumah tangga. Lanjut sendiri kemasannya, terus kemudian IRT-nya minta legalisasi dari pemerintah daerah kayak gitu ya. Nah ini sampai di luar negeri ekspornya, bukan lagi di Indonesia tapi luar negeri. Kalau ibu nanti ngecek di Shopee itu ada pasti yang dari Bantul itu. Jadi mereka saya tanya itu hanya masukkan dari Shopee aja, kan gampang itu bikin akun Shopee ya. Nah ternyata dari sana pelan-pelan banyak yang tertarik untuk beli. Nah lanjut ya. Nah ini manfaatnya lagi, kalau yang tempat lain ya, itu mungkin kalau perluasannya misalnya penyaring air, rehabilitasi tanah, gitu ya. Kalau misalnya untuk lingkungan hidup CO2, gitu, pemulihan tanah ini bagus juga untuk pemulihan tanah, apalagi tanahnya tanah rawa gitu ya. Nah itu ya.